Assalamualaikum. Sebelum menyimak konten ini, mari kita dukung kanal dakwah ini agar berkembang dengan cara subscribe dan nyalakan loncengnya. Jazakumullah khairan katsiro. Acara ini didukung oleh Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Yang pertama, yang paling utama, mari kita senantiasa panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT telah memberikan kesempatan hidup kepada kita semua, sehingga kita semua dapat bisa hadir pada majelis ilmu di Masjid Al-Islah ini. Lebih dari itu semua, nikmat yang lebih besar adalah nikmat iman dan Islam, sehingga kita semua senantiasa istiqomah dan menjalankan apa yang diperintah oleh Allah dan dilarang oleh Allah SWT. Ibu Pak sekalian, di hadapan Bapak Ibu sekalian sudah ada lembaran kertas itu buat patokan pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Nanti Bapak Ibu bisa melihat seberapa lama kita akan membahas pembahasan ini. Jadi bisa terpatok kapan beresnya. Insya Allah saya hanya akan membacakan dari makalah yang tadi disebarkan. Mudah-mudahan bisa dijelaskan dengan baik. Ibu Pak sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan bahas mengenai amalan-amalan di masa tua. Sebagaimana kita ketahui, semua manusia akan mengalami pertumbuhan fisik atau perkembangan jasmania. Dalam pertumbuhan tersebut terdapat tahapan-tahapan perkembangan dan melalui fase yang panjang, mulai dari fase bayi sampai nanti kita meninggal. Fase-fase itu adalah tadi fase bayi, fase kanak-kanak, fase remaja, fase dewasa, sampai akhirnya fase masa tua. Semua fase ini pasti akan dilalui oleh kita semua. Dulu kita pernah merasakan jadi bayi, Bu, Pak? Pernah ya? Pernah jadi anak-anak? Pernah menjadi remaja? Pernah dewasa? Lalu sampailah kita di masa tua. Nah, itu semua akan dilalui oleh kita semua. Kecuali ada mungkin orang-orang yang mungkin tidak melalui masa itu semua. Allah sudah panggil lebih dahulu daripada kita. Mungkin ada yang meninggal di masa kanak-kanak, mungkin ada yang meninggal di masa remaja, mungkin ada yang meninggal di masa dewasa, atau mungkin meninggal di masa tuanya. Itu menjadi sunatullah, dan tidak ada satu orang pun yang akan bisa melewatinya. Bahkan tidak ada satu orang pun yang akan berada pada satu fase tertentu. Tidak ada orang yang akan dia itu menjadi bayi seterusnya. Pasti tumbuh menjadi balita ya. Tidak ada orang atau manusia yang terus menjadi anak-anak. Tidak ada orang atau manusia yang terus menjadi remaja, dewasa. Semuanya fasenya itu pasti dilalui dengan tahapan-tahapan yang telah disebutkan tadi. Oleh karena itu Allah SWT menjelaskan dalam firman-Nya, "Huwallazi khalaqakum." Dialah yang menciptakan kamu min turabin, dari tanah, summa min nutfah, kemudian dari setetes air mani, summa min alaqatin, summa yukhrijukum tiflan.
Sesudah itu dari segumpal darah kemudian dilahirkannya kamu sebagai seorang anak. Summa litablugu asyuddakum summa litakunu suyukha. Kemudian kamu dibiarkan hidup supaya kamu sampai kepada masa dewasa. Kemudian dibiarkan kamu hidup sampai masa tua. Wa minkum man tuwaffa min qabl. Dan di antara kamu ada yang diwafatkan sebelum itu, sebelum sampai kepada masa tua sudah ada yang diwafatkan. Walitablugu ajalan musamman wa'alakum ta'qilun. Kami perbuat demikian supaya kamu sampai kepada ajal yang ditentukan dan supaya kamu memahaminya. Ini adalah sebuah berita yang hak dari Allah SWT yang juga dapat kita lihat realitasnya mengenai fase hidup yang dialami manusia di muka bumi yang berakhir dengan kematian pada ajal yang telah ditentukan. Jadi kita yakin bahwasanya kita semua akan meninggal sesuai kehendak Allah, sesuai telah waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada tidak di antara kita yang tahu kapan kita meninggal? Tidak ada. Itu semua menjadi kekuasaan Allah SWT. Oleh karena itu, mari kita senantiasa mengisi hidup ini dengan amal-amal baik, amal-amal soleh, sehingga kita nanti pas meninggal bisa membawa timbalan amal baik yang banyak. Itu pembuka dari fase pertumbuhan dari fase bayi sampai fase masa tua. Memasuki fase masa tua, yaitu masa di mana menurunnya fungsi tubuh. Marhalah sayukhoh atau masa tua merupakan fase terakhir yang akan dihadapi dan dialami manusia. Fase ini telah disinggung dalam Al-Quran ayat tadi, surat Al-Mu'min ayat 67. Summa litakunu suyukho. Kemudian dibiarkan kamu hidup sampai tua. Mengenai batasan usia, Imam Al-Qurtubi rahimahullah berkata, syekh atau orang yang tua adalah orang yang melewati 40 tahun. Di sini sudah 40 tahun semuanya. Jadi masa tua timbal 40 tahun. Berdasarkan ini maka siapa saja yang melewati usia 40 tahun hingga akhir hayatnya, ia telah berada dalam fase terakhirnya, fase terakhir kehidupannya. Kehidupan manusia akan berakhir umumnya pada kisaran 60 sampai 70 tahun. Tapi akhirnya 100 tahun kan? Akhirnya. Cuman kasus sarana paling itu tinggi 60 logika 70 tahun. Sakumaha hadis anu diudakeun sebagai imanan berikut. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW a'maru ummati ma baina sittina wa sab'in. Usia umatku, umat Islam antara 60 sampai 70 tahun. Wa aqalluhum man yajuzu dalika, dan sedikit dari mereka yang melewatinya. Kita bisa lihat mungkin ada saudara kita atau tetangga kita yang sudah meninggal di bawah usia 60 tahun, atau mungkin ada yang lebih dari 60 tahun, atau mungkin ada juga yang lebih dari 70. Saat masa itu datang, kekuatan fisik sedikit demi sedikit menyusup, ketajaman mata mulai berkurang pada masa-masa seperti ini. Kalau sudah berkurang, kita perlu alat bantu, yaitu kacamata. Daya ingat mulai
menurun. Enten putus asa Pak Bu, ketika kita mencari ilmu di masa tua, tapi susah ingat dan sudah fitrahnya. Dah ingat mulai menurun. Terus semangat saja untuk senantiasa mencari ilmu. Dan kulit sudah mengendur ya, Bapak Ibu kampung yang dulu kencang sudah mulai mengendur. Dan guratan-guratan atau ada tanda-tanda penuaan pun muncul. Lalu rambut putih sedikit demi sedikit mulai menghiasi kepala kita. Begitu saja. Entah isinya, terus kenapa gitu. Terus penyakit degeneratif pun mulai banyak muncul pada masa ini. Pada ini penyakit ini yang terus berjalan ya, seperti mulai dari saraf, tulang, otak itu mulai terasa ya. Allah Jalla berfirman, "Oman nu'amirhu nunakisu fil khalq." Dan barang siapa kami panjangkan umurnya, niscaya kami kembalikan dia kepada kejadiannya. Afala ya'qilun, apakah mereka tidak memikirkannya? Syekh As-Sa'di rahimahullah mengatakan, akan kembali ke keadaan semula, keadaan yang lemah dalam pikiran dan lemah dalam kekuatan. Pas nuju borojol kurang lahir terjantan kurang kuat langsung bisa papa jangan langsung ngobrol pada orang tepas bayi mah lemah papanya kayak kakiatan hayang nanaon ge pasti ngatosan ceri kela kudu diais sari sajabina. Itu awal orang lemah, anak-anak remaja kuat dewasa di masa tua ini keadaan lemah eta pada keadaan lemah tersebut. Tidakkah mereka memikirkan bahwa anak Adam itu lemah dalam segala aspek? Maka hendaknya mereka memanfaatkan ucapan dan daya pikir mereka untuk taat kepada Rob mereka. Apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, apa yang kita ucapkan, seharusnya itu senantiasa penuh dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena kita makhluk yang lemah, makhluk yang tidak mempunyai kuasa apapun atas diri kita. Kenapa? Karena kita segalanya diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan itu, mari di masa tua ini senantiasa dan diisi zikir-zikir ya, daripada scroll HP. Kadang kan kalau pegang HP kuat seberapa jam biasanya. Tanya duka short, duka TikTok. Wah, nah kayaknya kita nyoba HP kayaknya banget kan ada komunikasi di HP biasa mencari ilmu, ada Al-Quran juga yang aplikasinya di sana. Kami mulai ada gejala-gejala kecanduan pada HP, mulailah berzikir, istighfar, supaya di masa tua itu diisi dengan hal-hal yang baik dan hal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu mengenai masa tua dan fungsi tubuh yang sudah mulai menurunnya, dari mulai daya ingat, penglihatan, fisik kita semua menjadi lemah kembali. Dan itu jangan heran, dan insya Allah semuanya akan merasakan keadaan lemah tersebut. Selanjutnya yaitu panjang umur dan amalan baik.
Usia yang panjang ia akan menjadi nikmat yang sebenarnya apabila pemiliknya memanfaatkannya dalam urusan-urusan kebaikan, amal soleh dan ketaatan kepada Rabb-Nya. Kadang kan amal umur panjang tapi diisi oleh amal-amal yang tidak baik. Masih banyak kita lihat di antara saudara-saudara kita yang sudah masuk masa tua makin jadi makin suka main judi apa gitu. Reuni. Ya, itu ketika masuk masa tua itu makin tua, makin baik, makin bagus amal ibadahnya. Kenapa? Karena kita yakin yang di masjid itu pasti terdidik untuk senantiasa beramal soleh dan memiliki keyakinan akan meninggal. Yang mungkin jauh dari masjid, dia akan senantiasa mengikuti apa? Hawa nafsunya. Hawa nafsu untuk santai. Padahal kita tidak tahu kapan kita akan meninggal. Alhamdulillah Pak Bu, kita semua masih diberikan oleh Allah kelembutan hatinya. Kelembutan hati untuk senantiasa menghadapi majelis ilmu. Rasulullah SAW bersabda, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik orang adalah orang yang panjang umurnya dan amalannya baik. Hadis di atas menunjukkan tentang keutamaan orang yang berusia panjang bila disertai dengan amal yang baik, yaitu amalan yang memenuhi syarat dan rukun yang dikerjakan sesuai petunjuk Rasulullah SAW dengan keimanan dan berharap pahala dari Allah Azza wa Jalla. Amal yang panjang diisi dengan ibadah-ibadah yang baik, tapi tentunya ibadah-ibadahnya pun harus sesuai dengan tuntunan Rasul. Dan sampai kita melaksanakan ibadah tanpa ada contoh atau perintah dari Allah SWT, akan menjadi sia-sia sekali ketika kita beribadah tidak ada dasar dalilnya. Karena itu di dalam hal ini, di dalam umur panjang ini, kira-kira kita ingin umur panjang, umur pendek, umur barokah, umur panjang yang penting diisi dengan amalan-amalan yang baik. Yang percuma umur panjang tapi tidak diisi dengan amalan-amalan baik. Orang yang umur panjang bahkan memperoleh usia di atas rata-rata, hakikatnya ia sedang mendapatkan kesempatan berharga atau peluang emas untuk terus berbuat baik bagi dirinya dan menghamba diri kepada Rabb-Nya. Ia membekali diri dengan berbagai amal soleh yang mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Itu kenapa kita diberi umur panjang, kenapa kita masih diberikan kesempatan untuk hidup. Berarti Allah masih memberikan kesempatan kepada kita, memberikan kesempatan berharga, peluang emas untuk senantiasa beramal soleh di masa hidup tersebut. Oleh sebab itu, karakter seorang mukmin adalah bertambahnya amalan kebaikan seiring dengan pertambahan usia dan waktunya di bumi ini. Sebab kita yakin bahwa kematian bila datang kepada kita akan menghentikan kesempatan untuk beramal soleh. Meninggal kita semua, amal-amal kita putus. Kita sudah tidak bisa lagi melaksanakan sholat. Kita sudah tidak bisa lagi melaksanakan saum dan ibadah-ibadah yang lainnya. Ibadah itu hanya bisa dilakukan ketika kita
kita hidup. Karena itu kesempatan hidup ini mari kita gunakan dengan sebaik-baiknya untuk senantiasa bersemangat Pak Bu ya dalam beribadah. Rasulullah bersabda, la yatamanna ahadukumul maut. Janganlah seseorang